Halo, Assalamualaikum semuanya. Kali ini seri akan menjelaskan tentang metode hierarchical clustering, beserta contoh implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi, apa itu hierarchical clustering? Hierarchical clustering adalah algoritma clustering yang membangun klaster bersarang dengan menggabungkan atau memecahnya secara berturut-turut. Hierarki klaster ini direpresentasikan sebagai pohon atau dendrogram. Akar pohon adalah klaster unik yang mengumpulkan semua sampel, dan daun menjadi klaster dengan hanya satu sampel. Karakteristik hierarchical clustering yaitu setiap data harus termasuk ke klaster tertentu, dan suatu data yang termasuk ke klaster tertentu pada suatu tahapan proses tidak dapat berpindah ke klaster lain. Arah hierarki ada dua macam, yaitu divisif, yang menggunakan pendekatan top-to-down division, dan yang kedua aglomeratif, menggunakan pendekatan bottom-up. Yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu aglomerative clustering. Pengelompokan hierarki yang menggunakan pendekatan bottom-up. Setiap pengamatan dimulai pada klasternya sendiri, dan klaster-klaster secara berturut-turut digabungkan bersama. Ada 4 macam kriteria linkage yang bisa kita gunakan, yaitu word, complete linkage, average linkage, dan single linkage. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh implementasi hierarchical clustering pada bahasa pemrograman Python. Hal yang pertama perlu kita lakukan yaitu mengimport library yang dibutuhkan. Di sini kita akan menggunakan library sklearn.cluster, lalu kita akan mengimport agglomerative clustering. Lalu untuk datasetnya sendiri, kita akan menggunakan dataset dari sklearn juga, yaitu make-swiss-roll. Selanjutnya, kita akan mengenerate data Swiss-roll dataset. Kita perlu menginisialisasi dulu jumlah sampel point-nya. Di sini kita akan menggunakan 1500 sampel point. Lalu kita inisialisasi juga noise-nya 0,05. Lalu kita akan mengenerate datanya dengan dengan memanggil fungsi make-swiss-roll, lalu masukkan n-sample sama noise-nya. Selanjutnya kita akan membuat data menjadi lebih kecil dengan perintah seperti ini. Setelah itu, kita akan menghitung clustering. Di sini kita akan menghitung dua jenis hierarchical clustering ya. Yang pertama yang tidak terstruktur atau unstructured, yang kedua itu yang terstruktur. Jadi di sini kita panggil di sini time itu digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil clustering. Lalu kita panggil fungsi agglomerative clustering, lalu di sini kita bisa memasukkan jumlah cluster yang kita inginkan dan kriteria linkage yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan kriteria linkage word. Setelah itu nanti akan kita print elapsed time-nya, waktu yang dibutuhkan untuk menghitung clustering, lalu juga jumlah dari point dataset. Selanjutnya, kita gambarkan poin-poin dari dataset itu ke dalam grafik dengan menggunakan library pyplot ini. Nah, di sini kita perlu menginisialisasi dulu dengan perintah plt.figure. Setelah itu, kita perlu memasukkan data-data poinnya dengan looping seperti ini. Lalu ini plt.title digunakan untuk memberikan judul pada grafik. Selanjutnya, mendefinisikan struktur dari data dengan 10 nearest neighbor. Ini karena kita akan menggunakan hierarchical clustering yang terstruktur, jadi kita bisa menggunakan library sklearn.neighbor untuk memasukkan jumlah nearest neighbor yang kita inginkan, yaitu 10. Selanjutnya sama, kita harus menghitung clusteringnya, tapi bedanya di sini kita menghitung
hierarchical clustering yang terstruktur. Lalu masih sama, kita menggunakan agglomerative clustering dengan jumlah cluster sama dengan 3 dan kriteria linkage-nya word. Nah, ini masih sama, terus kita juga menggambarkan poin-poin clusteringnya ke dalam pie plot yang berbentuk 3 dimensi. Setelah itu, grafiknya atau plotnya akan ditampilkan. Ini langsung kita run buat mendapatkan hasilnya. Nah, jadi kode program tadi akan menghasilkan hasil clustering seperti ini. Yang atas itu merupakan hierarchical clustering yang tidak terstruktur. Ini dibagi menjadi 3 cluster ya, jadi ada yang warna ungu, ada yang warna biru muda, sama yang warna kuning. Nah, yang di bawah ini merupakan hasil dari yang terstruktur. Jadi biru muda ada di sebelah sini, lalu kuning, lalu baru yang ungu. Kalau yang ini kan dia kayak ungunya terpotong gitu kan, walaupun dia berada dalam satu daerah. Jadi kayak tidak nyambung gitu antara satu data dengan data yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa merubah jumlah klasternya. Di sini kita kan menggunakan jumlah klaster sama dengan 3. Kita bisa merubah misalnya yang tidak terstruktur menjadi 5. Terus kita juga ubah yang terstruktur menjadi 7. Kita run lagi. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada warna biru. Agak muda juga ya sepertinya. Oh, ini ada warna orange di sini. Jadi ini yang terstruktur ini jadi 7 klaster, yang tidak terstruktur menjadi 5 klaster. Selanjutnya kita juga bisa merubah kriteria linkage. Kan tadi ada 4 kriteria linkage, ada word, complete, average, sama single. Itu kita bisa ubah. Di sini linkage-nya misalnya dua-duanya menjadi complete. Langsung saja kita tambah di sini. Kita run kembali. Nah, hasilnya juga kan jadi seperti ini. Yang terstruktur bakalan kayak bercampur gitu kalau misalnya complete. Yang ini juga udah berbeda lagi gitu kalau misalnya kita menggunakan pendekatan kriteria linkage yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hierarchical clustering. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.